Wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di psikologi kewirausahaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana membangun kreativitas, ide, serta inovatif dalam kewirausahaan. Nah, tentunya di dalam menumbuhkan kewirausahaan kita perlu beberapa atau berbagai ide-ide terkait dengan kreativitas, terkait dengan ide apa atau inovasi apa yang akan kita kembangkan di dalam dunia usaha yang akan kita jalani. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya kreativitas itu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif ini adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta, sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinil. Jadi kreativitas ini atau kreatif ini merupakan sebuah daya cipta atau daya bentuk yang terbaru, kreasi atas ide atau gagasan dari seseorang yang bersifat orisinil maupun sesuatu yang baru, baik itu berbeda maupun yang masih bersifat orisinil. Nah, Maslow menyatakan bahwa kreativitas disamakan dengan daya cipta dan daya khayal yang dimiliki anak-anak. Suatu cara yang tidak langsung melihat kepada hal-hal atau kreativitas merupakan suatu sifat yang akan diharapkan seseorang dari pengaktualisasian diri. Jadi kenapa anak-anak itu kita dorong bagaimana atau bisa kita lihat bagaimana dia menemukan daya kreativitasnya, misalnya dari cara dia bermain, kemudian dari cara dia misalnya dalam menggambar atau dalam menentukan sebuah keputusan, misalnya dia harus apa yang harus dia dahulukan, kemudian apa yang harus dia perbuat ketika ada situasi tertentu. Nah, itu bisa menumbuhkan daya kreativitas. Maka ketika anak-anak, ketika masa kanak-kanak atau di dalam misalnya di sekolah TK atau di playgroup, maka kreativitas seorang anak-anak ini akan selalu ditumbuh kembangkan melalui berbagai macam menggambar misalnya, atau dalam berbagai macam membentuk rupa atau seni rupa dan lain sebagainya. Nah, kemudian penekanan definisi kreativitas, ada beberapa pendekatan atau penekanan. Yang pertama saya ambil dari Gufford tahun 1950, yaitu pendekatan pada person. Jadi kreativitas ini mengacu pada kemampuan dan karakteristik seseorang dalam menciptakan. Kemudian penekanan pada proses, yaitu dari Munandar. Kreativitas ini terbentuk dari proses dalam diri yang dipengaruhi oleh keleluasaan dan pemikiran asli. Kemudian penekanan pada produk. Nah, terkait dengan pernyataan dari Baron tahun 76, yaitu tentang kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Jadi terkait person atau terkait dengan personal, maka kreativitas ini mengacu pada kemampuan dan karakteristik seseorang individu terkait dengan dalam menciptakan sebuah hal. Kemudian sedangkan dari sisi proses, menurut Munandar, kreativitas ini terbentuk dari proses dalam diri yang dipengaruhi oleh keleluasaan dan pemikiran asli tentang bagaimana dia menemukan sebuah menemukan sebuah gagasan atau sebuah ide, tetapi melalui berbagai macam serangkaian proses. Nah, proses-proses inilah yang bisa dikatakan dengan proses kreatif atau terkait dengan penekanan pada proses. Nah, sedangkan Baron penekanan pada produk, yaitu terkait dengan kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Jadi adalah hasil akhir. Jadi produk terkait dengan hasil apa yang diciptakan dari sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Nah, kreativitas dan intelijensi. Sebenarnya banyak penelitian-penelitian mengemukakan bahwa kreativitas dan intelijensi ini istilahnya tidak berhubungan secara langsung. Artinya kreativitas dan intelijensi ini tidak bisa
samakan. Maka ada beberapa rumusan atau ada beberapa terkait dengan kreativitas dan intelijensi. Misalnya di dalam kreativitas rendah, intelijensi rendah itu, maka dia bisa dikatakan bahwa ada beberapa keterkaitan terkait, misalnya yang tadi saya katakan bahwa kreativitas dan intelijensi ini sebenarnya tidak terkait, tetapi bisa para ilmuwan mengemukakan adanya 4 variasi terkait dengan hubungan kreativitas dengan intelijensi terkait. Yang pertama misalnya kreativitas rendah, intelijensi juga rendah, atau ada juga yang kreativitasnya rendah namun memiliki intelijensi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ada kreativitas yang tinggi dan memiliki intelijensi yang tinggi. Kemudian yang keempat, ada kreativitas yang tinggi namun intelijensinya rendah. Jadi kalau kita lihat ada 4 komponen terkait dengan kreativitas dan intelijensi, di mana sebenarnya satu dengan yang lainnya itu tidak saling berhubungan, tetapi ketika kita dirumuskan, ketika kita dipertemukan pada fenomena sehari-hari atau fenomena yang ada, maka ada 4 rumusan terkait dengan kreativitas dan intelijensi seperti yang pada slide saat ini. Ada yang kreativitasnya rendah, intelijensinya rendah. Ada kreativitasnya yang tinggi, intelijensinya juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Nah, maka intelijensi dan kreativitas ini walaupun sama-sama belum tentu memiliki keterkaitan, tetapi menunjang terhadap kemajuan dalam berbisnis. Misal terjadi pada orang-orang di Jepang, di mana setelah Perang Dunia Kedua, bisnis di Jepang atau inovasi di Jepang sangat maju pesat terkait bagaimana dia mengembangkan atau bagaimana dia memanfaatkan dari sisi intelijensi dan kreativitas. Walaupun keduanya sama-sama tidak terkait secara langsung. Nah, adanya konsep Kaizen, yaitu unending improvement atau tidak ada kata berhenti untuk pengembangan. Jadi terkait kreativitas yang penekanan pada sebelumnya terkait dengan proses tadi, bahwa ya memang di dalam pengembangan sebuah bisnis atau sebuah usaha itu tidak ada kata berhenti, karena terkait dengan bagaimana dia proses selama menjalankan usahanya, atau bagaimana ketika dia dalam berproses selama itu kan juga akan menemukan berbagai macam hambatan, berbagai macam pengalaman dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran terkait bagaimana kreativitas itu dapat dikembangkan. Nah, kemudian ada beberapa hambatan terkait dengan munculnya kreativitas. Diambil dari Bukhari tahun 2018. Yang pertama adalah takut terlihat salah, gagal, dan bodoh. Nah, ini seringkali kita alami ya, ketika kita mungkin memiliki ide, memiliki gagasan, tetapi kita tidak berani untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan, karena kita cenderung takut terlihat salah. Kemudian ketika kita nanti akan merealisasikan, kita takut ketika kita akan gagal, dan kemudian kita dianggap bodoh. Maka sebenarnya banyak juga para pengusaha-pengusaha kita di Indonesia terutama yang sering kita lihat sering kita jadikan sebagai contoh atau panutan. Awalnya pasti dia banyak yang gagal terlebih dahulu, kemudian ada juga yang terlihat bodoh kesannya ketika dia membuka sebuah usaha atau dia membuka sebuah inovasi atau gagasan baru. Terutama ketika kita melihat, kita membaca atau kita melihat dari perkembangan bisnis dari Aqua, minuman air mineral. Nah, awal mulanya kalau dipikir-pikir dia hanya berjualan air putih di dalam sebuah kemasan. Pasti awal-awal dahulu dia dikatakan air putih kok dijual, maka akan terkesan bodoh istilahnya. Tetapi ya ternyata itu sebuah ide yang baru, sebuah ide gagasan yang baru, di mana air mineral itu dikemas di dalam botol
yang notabene air putih itu sebenarnya mudah untuk didapatkan di mana-mana. Tetapi ya kita tahu sekarang hasilnya bahwa air mineral ini menjadi sebuah kebutuhan pokok ketika kita misalnya di perjalanan atau kita dimanapun kita butuh air mineral, ya kita cenderung membeli air dalam kemasan. Maka itulah yang dapat salah satu yang menyebabkan hambatan munculnya kreativitas. Kemudian yang kedua, terlalu fokus pada hal yang logis atau anggapan tidak boleh membuat sesuatu yang berbeda. Nah, ketika kita menemukan sebuah ide atau gagasan, mungkin kita akan berinovasi dari satu produk, kita akan memberikan inovasi terhadap produk tersebut. Namun terkadang kita beranggapan bahwa takut dibilang nanti nggak boleh membuat produk yang seperti itu, tetapi kita beranggapan bahwa nanti dikira meniru atau kita nanti dikira istilahnya menjiplak. Namun kan kita memberikan inovasi sesuatu yang berbeda. Nah, kemudian anggapan itulah yang sering menjadikan hambatan terhadap munculnya kreativitas. Kemudian yang ketiga, hanya konstan pada hal yang sudah ada, tidak mau membuka peluang membangun kreasi yang baru. Nah, ini sering terjadi pada para usahawan atau pelaku usaha yang cenderung kalau kita lihat secara di luar kok terlihat stagnan. Artinya ketika dia misalnya sudah berjualan, sudah cukup laris, cukup mapan, tetapi dia tidak berani keluar dalam zona nyaman. Artinya dia konstan pada sesuatu yang sudah ada. Ya sudahlah, yang sudah ada ini dijalanin, yang penting jalan, yang penting modal balik, yang penting bisa mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. Maka hal tersebut juga terkadang tidak membuka terhadap peluang-peluang yang ada, terutama misalnya jualan minuman. Terkait jualan minuman, kan bisa saja jualan minuman itu bisa dikembangkan ke varian-varian rasa yang lebih bervariatif misalnya, kemudian atau mencoba membuka cabang dan lain sebagainya. Itu termasuk hanya fokus pada hal yang konstan. Nah, kemudian hambatan yang lain adalah terlalu menekankan pada spesialisasi profesi. Nah, kita juga terkadang merasa baik saya misalnya selaku tenaga pengajar maupun teman-teman selaku mahasiswa, kita menekankan pada spesialisasi profesi. Ya sudahlah, saya sebagai dosen ya cukup saya dosen saja. Saya nggak perlu coba-coba yang lain, nggak perlu coba-coba sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Karena itu nanti kaitannya misalnya saya takut nanti mengganggu pada jam kerja saya sebagai dosen, atau misalnya mahasiswa nanti takut sebagai nanti mengganggu perkuliahan. Ya sebenarnya fokus pada spesialisasi profesi atau fokus pada apa yang ada sekarang itu ya silahkan saja ya, tidak ada salahnya. Tetapi ketika kita ingin membangun sebuah usaha, kemudian kita juga ingin menumbuhkan ide kreativitas, ya itu tidak bisa dikekang. Artinya misalnya saya sebagai dosen, nanti ketika saya ada ide ingin membuka sebuah katakanlah sebuah warung minuman misalnya, atau warung kopi misalnya, ya itu kita tidak bisa istilahnya hanya menekankan pada spesialisasi profesi kita. Kita memang harus juga menyalurkan ide tersebut untuk menjadikan sebuah usaha atau bisnis selama kita mampu. Ya, kemudian yang kelima adalah hanya berusaha mencari satu jawaban yang benar. Nah, ini maksudnya ketika kita misalnya kita hanya mempunyai satu ide, kemudian ide itu mentok katakanlah, nah kita berhenti hanya sampai di situ. Ketika kita misalnya mempunyai ide, kemudian kita mentok di modal katakanlah, ya kita hanya mencari satu jawaban yang benar. Artinya ya kita kemudian kita berhenti dengan alasan tidak ada modal, padahal ide kita sebenarnya bagus misalnya. Nah, tentunya kreativitas kita juga tidak akan berkembang karena kita hanya berhenti sampai di ide tersebut. Tetapi tentunya harus kita kembangkan juga kreativitas kita, bagaimana ide-ide kita ini bisa dijalankan atau bisa dimaksimalkan dengan beberapa hambatan yang ada misalnya, atau terkait modal misalnya, kita bisa berpikir cari
jawaban yang lain atau cari alternatif yang lain terkait bagaimana permodalan ini. Misalnya bisa kita ingin jualan online, misalnya kita belum bisa modal, tapi ya bisa kita kembangkan melalui misalnya reseller terlebih dahulu, atau kita mencari atau kita menjadi dropshipper dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya berusaha mencari satu jawaban yang benar. Kaitannya bagaimana ketika kita misalnya kita akan menuju kampus, misalnya ketika banyak sekali alternatif jalan pilihan menuju kampus, tapi ketika yang biasa atau yang lazimnya kita lewat itu ternyata macet. Nah, tentunya kita tidak hanya berhenti di situ, kita akan mencari jalan lain, kita akan mencari jalan tikus, mencari jalan alternatif, bagaimana kita sampai ke kampus tersebut. Nah, kemudian ada beberapa sumber kreativitas wirausaha menurut Anggiani. Nah, wirausaha itu bisa mendapatkan sumber kreativitas antara lain pertama misal dari konsumen, terkait bagaimana konsumen itu konsumen itu kan lambat laun dia juga akan berkembang ya, terkait bagaimana minat, bagaimana kesukaan, bagaimana selera dari konsumen. Nah, itu akan menjadikan sebuah sumber kreativitas. Kemudian masukan-masukan juga dari konsumen itu juga menjadi sebuah sumber kreativitas. Nah, kemudian dari produk jasa yang sudah ada. Nah, ketika kita ingin berinovasi, tentunya terkadang kita tidak mempunyai sebuah ide dari nol. Kadang-kadang kita lihat apa yang sudah ada misalnya. Ketika kita melihat sebuah berbagai macam produk-produk minuman misalnya yang sudah ada, katakanlah misal kopi. Nah, tentu kita melihat produk dan jasa yang sudah ada tersebut, kita akan mengembangkan ke arah inovasi yang lain. Apakah kopi itu nanti akan dicampuri dengan berbagai macam campuran yang akhirnya membentuk sebuah minuman baru, mau dikasih boba, mau dikasih susu, dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah sumber kreativitas dari wirausaha. Kemudian jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi ini terkait bagaimana kita akan mendistribusikan produk kita atau produk jasa kita. Nah, tentunya ketika kita hanya memiliki sebuah satu sumber distribusi, misalnya kita hanya secara offline, lah tentunya kita juga akan lambat laun kita juga akan minim kreativitas. Tetapi bagaimana terkait dengan pengembangan jaringan distribusi kita, misalnya kita kembangkan melalui online. Lah, setelah online itu nanti kita juga akan menambah jaringan terkait dengan relasi. Nah, relasi itu nanti juga akan memberikan ide-ide yang sangat luar biasa, akan memberikan masukan-masukan. Misalnya tadinya kita hanya berjualan secara offline, kemudian nanti kita mencoba ke online, kemudian ke online kita mempunyai banyak jaringan, dan akhirnya lambat laun mungkin banyak orang-orang yang ingin juga menjadi reseller, misalnya ingin menjadi dropshipper. Jadi jaringan distribusi atau networking ini juga menjadi sumber kreativitas bagi para wirausahawan, terkait juga bagaimana daya saing dari para kompetitor-kompetitor yang lain. Maka kita akan melihat kompetitor-kompetitor yang lain itu bagaimana dia dalam mengembangkan ide, dalam mengembangkan usahanya, kemudian akan menjadi masukan bagi kita bagaimana kita juga akan bisa lebih baik dari mereka. Nah, kemudian pemerintah tentunya juga sangat berperan atau berpengaruh ya terhadap kreativitas wirausahawan. Bayangkan saja jika pemerintahan ini pemerintahan dalam bentuk otoriter, maka kreativitas wirausahawan itu juga akan dibatasi. Bagaimana dia bisa berjualan juga tentunya tidak akan leluasa dari pemerintahan yang demokratis. Nah, tentunya pemerintahan ini juga bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan. Misalnya dia memberikan stimulus UMKM, kemudian stimulus pinjaman dan lain sebagainya terkait dengan kebijakan para wirausahawan. Nah, ini akan menumbuhkan kreativitas bagi calon-calon wirausahawan maupun wirausahawan yang sudah ada. Nah, bayangkan saja jika seperti negara-negara yang menganut paham otoriter, maka dia wirausahawan juga kreativitasnya sangat terbatas. Nggak bisa dia istilahnya mengembangkan ide seenaknya atau mengembangkan ide
mengeksplor sesuai dengan apa yang dia miliki. Pasti banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami. Kemudian dari adanya penelitian dan pengembangan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan ini juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap kreativitas dalam dunia usaha. Misalnya di dalam usaha olahan makanan, terutama misalnya kemudian produk-produk kesehatan. Nah, penelitian dan pengembangan ini memberi masukan atau memberi sebuah policy terkait bagaimana makanan itu harus disajikan, misalnya tidak hanya semata-mata hanya bagus, tapi juga bagaimana baik, bersih, misalnya higienis. Nah, itu akan menjadikan sumber kreativitas bagi wirausahawan. Terkait dengan beberapa akhir-akhir ini misalnya produk olahan makanan sehat, maka akan muncul sebuah ide-ide bahwa bagaimana menciptakan sebuah produk olahan makanan sehat misalnya yang cocok untuk para orang-orang yang sedang berdiet misalnya, kemudian vegetarian misalnya, kemudian memberikan sebuah produk-produk kaitannya bagaimana produk ini untuk segmen para vegetarian dan lain sebagainya. Maka penelitian terhadap sebuah produk atau sebuah terkait tadi misalnya di dalam produk makanan maupun olahan maupun kesehatan itu juga bisa menjadi masukan atau bisa menjadi sumber kreativitas para wirausahawan. Apalagi sekarang gaya hidup sehat bagi kaum milenial itu sedang sangat digaungkan, maka banyak hadir makanan-makanan yang istilahnya sehat atau makanan-makanan organik. Nah, itu sebenarnya itu merupakan sebuah kreativitas dari para wirausahawan di bidang makanan. Nah, itu sebenarnya itu beberapa gambaran terkait dengan pengembangan kreativitas, gagasan maupun ide di dalam dunia wirausahawan. Tentunya kreativitas dan ide gagasan ini tidak dibangun hanya istilahnya semalam dua malam ya, tapi ya kreativitas ini dibangun juga berdasarkan dari beberapa pendekatan atau penekanan tadi. Salah satunya dari proses tentunya dari berbagai macam pengalaman dan pembelajaran ketika kita ketika kita baik di dunia usaha maupun sejak kecil kita, bagaimana kita kreativitas dibentuk ketika kita sejak zaman taman kanak-kanak, bagaimana kita diajarkan menggambar, bagaimana kita diajarkan dalam membentuk seni rupa dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pembentukan kreativitas. Maka di dalam wirausahawan juga kreativitas ini didorong dari adanya beberapa segmen tadi terkait dengan bagaimana kita dalam menjalankan kreativitas ini kita nanti bertemu dengan beberapa permasalahan. Bagaimana kita mampu bertahan dan bagaimana kita mampu berkembang. Maka kreativitas ini ditunjang dari kondisi lapangan juga dan tuntutan terutama. Itu yang terkadang mendorong kita untuk kreatif. Kadang-kadang kita kreatif itu cenderung jika sudah kepepet. Nah, maka kepepet itulah juga yang menjadikan kita sebagai pendorong bagaimana kita memunculkan sebuah ide kreativitas. Tetapi tentunya jangan sampai kita hanya mengandalkan nunggu kepepet, kemudian kita baru menumbuhkan rasa kreativitas. Nah, kemudian sebagai penutup dalam materi ini, nanti ya ada sedikit tugas untuk teman-teman sekalian kaitannya bagaimana gagasan kreativitas dan inovasi kalian. Nah, nanti coba uraikan gagasan, ide, kreativitas, dan inovasi menurut Anda dari pelaku usaha yang sudah kalian wawancari di minggu kemarin. Jadi kira-kira dari usaha mereka itu menurut Anda ide kreativitasnya atau inovasinya apa yang bisa dikembangkan dari usaha tersebut. Nah, kemudian uraikan gagasan dalam bentuk paragraf dan simpan dalam bentuk PDF. Kemudian kumpulkan jadi satu pada ketua kelas, kemudian dikirimkan melalui email di bawah ini. Nah, jadi dari pelaku usaha yang sudah kalian wawancara itu, tentunya kalian melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jual. Tentunya kalian ada nggak ide atau kreativitas kalian dalam bagaimana mengembangkan usaha tersebut. Terkait misalnya bagaimana ide gagasan pengembangan, ide bagaimana kreativitas inovasinya, dan lain sebagainya.
yang menurut Anda kira-kira bisa dijalankan pada usaha tersebut. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di dalam WA group. Untuk materi ini saya rasa cukup sekian. Nanti kalau kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nah, terkait dengan tugas ini nanti silahkan dikumpulkan maksimal hari ini. Jadi setelah ini silahkan segera dikerjakan saja, nanti bisa segera langsung dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.